Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat mulia yang senantiasa kita ucapkan kepada Zat yang Maha Mulia, Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla, atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat dan karunia iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang mana kita telah melaluinya malam-malam awal di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan terbaik, uswatun hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang sampai saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, pada hari ini kita telah sampai di pertengahan bulan Ramadan, dan tak lama lagi kita akan menjumpai malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya ada satu malam yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di mana pada malam tersebut Allah menurunkan Al-Quran, dan pada malam itu ketika kita beribadah, Allah bandingkan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun 4 bulan, yaitu malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Malaikat-malaikat dan Jibril berbondong-bondong turun dari surga ke langit dunia. Padahal kita ketahui bahwasannya dunia bukanlah tempat yang mulia, namun pada malam Lailatul Qadar para malaikat turun ke langit dunia karena ada hamba yang sangat mulia yang Allah muliakan pada malam itu, yaitu hamba yang menghabiskan malam tersebut dengan membaca Al-Quran. Sahabat beriman, selagi kita masih di pertengahan bulan Ramadan, marilah kita meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita, sehingga ketika kita menjumpai malam Lailatul Qadar dalam keadaan iman yang kuat, sehingga kadar ibadah kita semakin meningkat, dan kita dapat gelar yang mulia, yaitu gelar muttaqin, gelar yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Hamba yang mulia adalah hamba yang bertakwa. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Namun tidak ada yang tahu kapan pastinya malam Lailatul Qadar akan datang.
Banyak pendapat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar datang di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan beliau bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 terakhir bulan Ramadan." Dan riwayat dari Ibnu Umar, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah di 10 hari terakhir, jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput dari 7 hari sisanya." Sesuai Aisyah radhiyallahu anha suatu waktu menanyakan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang doa ketika berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. "Wahai Rasulullah, seandainya aku bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, doa apa yang aku katakan?" Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Katakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Tidak hanya itu saja, pada malam Lailatul Qadar Allah membuka pengampunan sebesar-besarnya bagi hambanya yang menunaikan salat pada malam Lailatul Qadar. Sesuai dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat malam atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan meningkatkan ibadah apabila telah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau mengencangkan kainnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Ada pula tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang perlu kita ketahui. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Malaikat turun ke langit dunia, memberikan ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain." Semoga yang sedikit ini bisa meningkatkan keimanan kita, mengingatkan kita semua akan pentingnya malam Lailatul Qadar, dan semoga kita semua bisa meraih gelar muttaqin, gelar yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.